Kegagalan dalam suatu budidaya merupakan hal yang wajar. Namun akan tidak wajar jika kegagalan itu terus berulang karena jelas akan sangat merugikan. Kegagalan harus dievaluasi. Tetap berjuang dan tidak patah semangat adalah kunci. Halo, berjumpa lagi di channel Calon Juragan Lele. Sebelum memulai video ini silakan tekan tombol subscribe apabila belum, dan terima kasih bagi Anda yang telah subscribe channel ini. Tidak sedikit orang mencoba budidaya ikan khususnya lele, mengalami kegagalan pada awal-awal memulainya. Untuk itu mari kita sama-sama belajar supaya dapat sukses budidaya lele di channel kesayangan saya ini. Ya, tentunya belajar sukses budidaya, bukan sukses usaha lele karena saya sendiri merasa belum sukses sehingga masih mengejar AdSense dari YouTube. Oke, langsung saja. Ketika Anda akan atau baru memulai budidaya lele, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar berhasil. Tingkat keberhasilannya pun bukan semata-mata diukur dari profit yang Anda dapat, tapi juga diukur dari survival rate yang tinggi, average daily grow yang baik, dan juga food conversion ratio yang rendah. Jika tiga hal tersebut hasilnya baik, maka akan berbanding lurus dengan profit yang Anda dapat nantinya. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Pertama, tekankan pola pikir ke diri Anda jika budidaya ikan yang dipelihara adalah air, bukan ikan. Dengan memelihara air yang merupakan tempat untuk hidup ikan, maka ikan secara otomatis akan terpelihara. Namun perlu dipelajari terlebih dahulu bagaimana kondisi air yang ideal untuk ikan. Mulai dari pH, suhu, hingga kandungan amoniak terlanjutnya. Penjelasan lengkap soal hal-hal tersebut sudah pernah saya bahas di video terdahulu. Silakan tonton setelah Anda menyelesaikan video ini, link ada di deskripsi. Kedua, hilangkan pola pikir untuk menghemat pakan. Memang prinsip dari usaha adalah menekan sebesar mungkin biaya operasional agar mendapat untung lebih. Namun jika Anda baru atau bahkan akan memulainya, hilangkan jauh-jauh pikiran tersebut karena ini hanya akan membuat proses budidaya yang belum Anda kuasai sepenuhnya menjadi gagal. Untuk pemberian pakan, jangan ragu-ragu untuk memakai full pellet yang harganya tinggi. Tidak masalah Anda membeli pellet yang harganya paling mahal, jika orang-orang yang telah sukses dalam budidaya merekomendasikan produk tersebut. Sebagai contoh, kami memakai pelet dengan harga Rp11.000 per kilogram dapat menghasilkan FCR 0,9 atau kurang lebihnya butuh 900 gram untuk menjadikan 1 kilogram ikan. Berarti dengan pelet tersebut hanya akan memakan biaya Rp9.900 per kilogram ikan. Kemudian ketika kami memakai pelet seharga Rp9.000 per kilogram mendapat FCR 1,2 atau kurang lebihnya pelet 1,2 kilogram untuk menjadikan 1 kilogram ikan. Apakah biayanya lebih murah? Coba kita hitung. 9.000 kali 1,2. Hasilnya Rp10.800, atau Anda akan mengeluarkan kocek Rp10.800 untuk memproduksi 1 kilogram ikan. Jauh lebih mahal. Belum lagi jika Anda menghitung average daily grow-nya atau pertumbuhan rata-rata perharinya, mungkin dengan pelet yang lebih murah akan memakan waktu lebih lama. Anda akan rugi di biaya pakan dan juga waktu. Kemudian bagaimana jika dengan pakan alternatif? Oke, pakan alternatif sah-sah saja dipakai, walaupun akan memakan waktu lebih lama daripada full pellet, keuntungannya bisa jauh lebih besar. Namun ada yang perlu Anda perhatikan sebagai orang yang akan atau baru memulai budidaya. Sejauh ini pellet merupakan pakan paling aman untuk lele. Aman dalam artian kotoran yang dihasilkan tidak seburuk pakan alternatif. Kondisi air yang tercemar dari sisa pakan ataupun kotoran ikan, itu akan membuat ikan rentan dengan penyakit. Jadi saran kami jika dengan full pellet Anda sudah menguasai proses budidaya tersebut, silakan Anda mulai berpikir untuk menghemat biaya operasional ataupun menggunakan pakan alternatif. Ketiga, belajar langsung dari orang yang telah berpengalaman dan terbukti sukses di daerah Anda. Jangan hanya dari YouTube atau bacaan-bacaan di internet karena tidak jarang menyesatkan. Selain itu, kondisi air serta iklim masing-masing daerah juga berbeda.
Keempat, jangan menggabungkan banyak sistem budidaya. Jika Anda ingin memakai sistem konvensional, pelajari dan terapkan saja sistem tersebut. Tidak perlu dicampur-campur dengan sistem lainnya, tidak perlu juga menambahkan macam-macam ramuan ke dalam air. Jika Anda ingin menggunakan sistem bioflok, pelajari dan terapkan saja sistem tersebut. Pelajari bagaimana cara membuat vlog, tidak perlu dilakukan resirkulasi air atau apapun yang berhubungan dengan sistem lainnya. Jangan digabung-gabungkan karena itu hanya akan menyesatkan. Demikian 4 hal yang harus kita pahami untuk sukses budidaya. Video ini bukan untuk menggurui, kami hanya ingin sekedar membagikan pengalaman dan menepis pola pikir yang selama ini menurut kami keliru. Jika ada kekurangan, silakan tambahkan di kolom komentar supaya kita sama-sama dapat belajar di dunia perlelean. Terima kasih telah menyaksikan. Silakan like dan share jika Anda rasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa.